Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan mengenai perencanaan kapasitas. Nah, di sini kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu perencanaan kapasitas. Perencanaan merupakan suatu upaya dalam menentukan berbagai hal yang hendak dicapai atau dituju di masa depan dan juga untuk menentukan beragam tahapan yang memang dibutuhkan demi mencapai tujuan tersebut. Kapasitas merupakan suatu tingkat kemampuan berproduksi dari suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Jadi, perencanaan kapasitas adalah suatu upaya merencanakan atau menentukan berapa banyak QTY produk yang akan diproduksi pada periode tertentu untuk mencari keuntungan agar tujuan perusahaan dapat tercapai secara efektif dan juga efisien. Jenis-jenis kapasitas. Terdapat 5 jenis kapasitas perencanaan. Yang pertama, desain capacity. Desain capacity ini merupakan tingkat keluaran per satuan waktu untuk nama pabrik yang dirancang. Yang kedua ada rated capacity. Rated capacity ini merupakan tingkat keluaran per satuan waktu yang menunjukkan bahwa fasilitas secara teoretik mempunyai kemampuan memproduksinya. Yang ketiga, standar capacity. Tingkat keluaran persatuan waktu yang ditetapkan sebagai sasaran pengoperasian. Yang keempat, aktual atau operating capacity, di mana tingkat keluaran rata-rata persatuan waktu selama periode-periode waktu yang telah dilewat. Yang kelima, peak capacity. Tingkatan keluaran persatuan waktu yang dapat dicapai melalui maksimasi keluaran dan akan mungkin dilakukan dengan kerja lembur, menambah tenaga kerja, menghapuskan penundaan-penundaan, dan mengurangi jam istirahat. Tahap-tahap perencanaan kapasitas. Terdapat 5 tahap dalam perencanaan kapasitas, yaitu mengevaluasi kapasitas yang ada, memprediksi kebutuhan kapasitas yang akan datang, mengidentifikasi alternatif terbaik untuk mengubah kapasitas, menilai aspek keuangan, ekonomi, dan teknologi alternatif, dan memilih alternatif kapasitas yang paling sesuai untuk mencapai misi yang strategis. Macam-macam perencanaan kapasitas. Jangka panjang, lebih dari 1 tahun. Sumber daya produktif memakan waktu yang lama untuk memperoleh atau menyelesaikannya. Bangunan, peralatan, atau fasilitas. Jangka menengah, dalam bulanan atau kuartalan untuk 6-18 bulan. Kapasitas dapat bervariasi karena alternatif-alternatif dan penarikan tenaga kerja, pemutusan kerja, serta peralatan baru. Jangka pendek, kurang dari 1 bulan. Dikaitkan pada proses penjadwalan harian atau mingguan dan menyangkut penyesuaian untuk menghapuskan varians antara keluaran yang direncanakan dan keluaran nyata. Kerja lembur, pemindahan personalia, dan pergantian routing produksi. Contoh kapasitas perencanaan. Pabrik sepatu memiliki fasilitas produksi sebesar 74.000 sepatu. Kapasitas efektif pabrik adalah 87.500 sepatu. Lini produksi beroperasi 7 hari per minggu dengan 3 shift masing-masing 8 jam per hari. Lini didesain untuk produksi sepatu berbagai macam jenis diantaranya sepatu olahraga, sepatu sekolah, dan sepatu kerja dengan output 600 sepatu per jam. Nah, pertanyaan adalah bagaimana mencari kapasitas desain, utilitasi, efisiensi pabrik saat produksi sepatu olahraga, serta output pada lini produksi jika efisiensinya 75%. Di sini kita mencari kapasitas desainnya terlebih dahulu, di mana rumusnya adalah 7 hari dikali 3 shift dikali 8 jam dikali aliran produksi per jamnya, yaitu 168 dikali 600 yang hasilnya 100.800 sepatu. Jadi kapasitas desainnya sebanyak 100.800 sepatu. Yang kedua, mencari utilitas. Ya, nah di sini ada rumusnya. Output aktual dibagi kapasitas desain dikali 100%. Jadi cara mencarinya, outputnya itu sebesar 74.000 dibagi hasil dari kapasitas desain yang tadi 100.800 dikali 100%. Hasilnya 73,4%. Nah, di sini
Yang ketiga ada efisiensi pabrik saat produksi sepatu olahraga. Cara mencari efisiensi itu output aktual dibagi kapasitas efektif dikali 100%. Nah, output aktualnya tadi 74.000 dibagi kapasitas efektifnya 87.500 dikali 100%. Hasilnya 84,6%. Lalu output pada lini produksi jika efisiensinya sebesar 75%. Output aktual sama dengan kapasitas efektif dikali efisiensi, yaitu 87.500 dikali 75%. Hasilnya adalah 65.625 sepatu. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.